Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Irjen Pol Napoleon Bonaparte siap bertanggung jawab atas penganiayaan Muhammad KC. Muhammad KC dituduh menghina agama Islam, lalu Majelis Ulama Indonesia melaporkan ke polisi, lalu ditangkap dan ditahan. Berdasarkan informasi, baru 1 hari Muhammad KC ditangkap atau ditahan, polisi lalu melakukan penganiayaan pemukulan kepada Muhammad KC yang dilakukan tahanan, dan Napoleon Bonaparte ikut melakukan pemukulan sampai pingsan, disiram dengan air kotoran dan lain sebagainya. Hampir dia sudah sampai mau mati dia. Berkali-kali dia pingsan, tetap dipukuli. Atas pemukulan dan penganiayaan tersebut, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam surat terbukanya ada 5 poin, yaitu pernyataan Muhammad KC dalam channel-channelnya menimbulkan sakit hati umat muslim, bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, dan juga dia mengakui melakukan penganiayaan kepada Muhammad KC bersama dengan tahanan tersebut. Menyesali pemerintah tidak mencabut pasal penodaan agama yang diatur dalam pasal 165 KUHP yang ancamannya 5 tahun. Napoleon Bonaparte mengakui melakukan penganiayaan dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari 5 poin tersebut, ada 2 inti dari poin surat terbuka Napoleon Bonaparte tersebut, yaitu 1. Perbuatan melanggar hukum. Atas perbuatannya melanggar hukum, melakukan pemukulan penganiayaan Muhammad KC bersama tahanan termasuk Napoleon Bonaparte ikut memukulnya. Positifnya, mengusulkan pemerintah menghapus masalah penodaan agama yang diatur dalam pasal 165 KUHP. Biasanya sumbernya untuk menghukum orang-orang Kristen yang dilakukan atau pelaksanaannya tidak objektif. Kalau orang Kristen sedikit saja masalah penodaan agama langsung dihukum, sedangkan kalau umat lainnya Muslim tidak diapa-apakan, sehingga pelaksanaannya tidak objektif. Maka dia mengusulkan agar pasal 165 KUHP ini dirubah anggota DPR atau dicabut saja. Napoleon Bonaparte telah mengakui pelaku penganiayaan Muhammad KC, sehingga tidak sulit mencari pelakunya. Mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum, setiap orang melakukan kejahatan harus dihukum. Maka Irjen Pol Napoleon Bonaparte harus dihukum sesuai perbuatan yang dilakukannya, sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Harapan saya agar anggota DPR menghapus pasal 165 KUHP tentang penodaan agama yang pelaksanaannya tidak objektif, yang bisa dirasakan hanya diterapkan kepada orang Kristen yang beragama Kristen, seperti kasus Saifuddin Ibrahim, hanya beralih dari agama Islam masuk agama Kristen, dihukum selama 4 tahun. Jadi itulah yang saya lihat masalah penodaan agama ini, dan juga masalah Bonaparte ini, di mana Irjen Pol Bonaparte ini telah mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap Muhammad KC tersebut yang dilakukan dengan surat terbuka pengakuannya tersebut. Di antara lain
Isi inti daripada surat terbuka itu ada 5 poin antara lain. Dia menyatakan dia tidak senang atas pernyataan Muhammad Kaji itu yang menghina agama Islam. Dan ini bisa nanti menimbulkan perpecahan di tengah bangsa Indonesia. Kedua, jadi intinya yang kedua lagi yaitu agar pemerintah mencabut pasal 165 KUHP tentang penodaan agama tersebut, karena dalam pelaksanaannya memang tidak objektif. Kalau orang Kristen terkait dengan masalah penodaan agama langsung dihukum. Sedangkan kalau umat muslim melakukan sesuatu tidak dihukum, sehingga pelaksanaan daripada pasal 165 KUHP tersebut tidak objektif, berpihak sepihak saja yang menyakiti hati orang Kristen itu sendiri. Jadi ini saya lihat bahwa Bonaparte itu juga mengakui secara langsung perbuatan yang dilakukannya tersebut, dan dia menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau dinyatakan siap bertanggung jawab, berarti dia siap menjalani hukuman yang jatuhkan hakim nanti kepada Bonaparte tersebut. Sekian dan terima kasih.